Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi bersama Bu Eka. Oke, kita sudah ada di bab 2, yaitu mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di hari ini kita akan mempelajari mengenai pengertian mobilitas dan jenis-jenis mobilitas. Gimana? Sudah siap semuanya untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai. Keragaman masyarakat Indonesia melahirkan berbagai kebudayaan yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Nah, keragaman di sini bukan hanya tentang etnis, tetapi juga faktor-faktor lainnya seperti agama, budaya, kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Salah satunya adalah mengenai keragaman profesi atau pekerjaan. Nah, di bab ini kalian akan pelajari bagaimana terjadinya mobilitas sosial masyarakat Indonesia, di mana mobilitas masyarakat Indonesia yang sangat dinamis merupakan pendorong terjadinya keragaman. Keragaman atau pluralitas merupakan keunggulan bangsa Indonesia. Namun demikian, bangsa Indonesia harus waspada terhadap terjadinya konflik. Nah, itu adalah sedikit pengantar mengenai bab 1 yang akan kita pelajari, yaitu mengenai mobilitas sosial yang berkaitan dengan pluralitas atau keragaman masyarakat Indonesia. Sekarang kita memasuki mengenai mobilitas sosial atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan nama social mobility. Sekarang kalian perhatikan gambar di depan, ini adalah Mary Riana. Ada yang sudah kenal dengan Mary Riana? Ya, Mary Riana adalah seorang wanita dengan julukan $1 juta. Nah, mungkin di antara kalian ada yang pernah menonton filmnya atau membaca buku biografinya. Seperti yang kalian tahu, Mary Riana ini awalnya berasal dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Lalu dia pergi mengenyam pendidikan ke Singapura karena ada kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia yang tidak stabil. Di tengah-tengah serba kekurangannya itu, dia mampu bertahan dan mengubah status sosialnya menjadi lebih tinggi. Nah, kisah mengenai Mary Riana ini itu akan berkaitan dengan apa yang kita akan bahas pada saat ini mengenai mobilitas sosial. Nanti kamu akan paham bagaimana Mary Riana bisa mengalami mobilitas sosial tersebut. Oke, seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, di sini kalian akan pelajari mengenai arti dan penjelasan lainnya, dan juga mengenai jenis-jenis mobilitas sosial. Oke, pengertiannya dulu. Mobilitas itu asal dari bahasa Latin, berasal dari dua kata, yaitu mobilis dan kata sosial. Mobilis sendiri itu artinya adalah mudah dipindahkan. Maksudnya di sini dia bisa banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan sosial itu pengertiannya adalah bisa seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jika kita gabungkan dua kalimat ini, berarti apa itu mobilitas sosial? Nah, mobilitas sosial jika berdasarkan asal katanya bisa kita artikan sebagai seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, bisa menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya, atau bisa jadi dia hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan kata mobilitas. Jadi seseorang dikatakan mengalami mobilitas, Ibu ulangi sekali lagi, jika seseorang itu mengalami perubahan kedudukan. Kedudukan di sini maksudnya adalah status dari lapisan satu ke lapisan lain, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, atau hanya berpindah perannya saja sedangkan kedudukannya tidak mengalami perubahan. Untuk lebih jelasnya lagi, akan Ibu jelaskan secara terperinci. Ini adalah pengertian mobilitas menurut para ahli. Menurut Michel S. Basis, mobilitas sosial itu adalah perpindahan ke atas atau ke bawah. Jadi bisa kamu perhatikan, mobilitas itu tidak hanya cenderung ke atas tapi juga ke bawah.
di lingkungan sosioekonomi. Jadi dia lebih menitik beratkan pada lingkungan sosioekonominya yang bisa mengubah status seseorang dalam masyarakat. Ini menurut Michel S. Basis. Sedangkan menurut Horton and Hunt, mobilitas sosial merupakan tindakan perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Nah, ini adalah pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Jadi kita bisa simpulkan, mobilitas sosial itu adalah jika seseorang mengalami perubahan kedudukan menjadi lebih rendah dari sebelumnya, maka ini yang kita sebut dengan pergerakan sosial ke bawah. Atau bisa menjadi lebih tinggi dari sebelumnya, ini kita sebut dengan pergerakan sosial ke atas. Atau bisa juga berpindah peran tanpa mengalami perubahan. Oke, perhatikan baik-baik, di sini keywordnya adalah statusnya berubah, lebih rendah atau lebih tinggi, atau justru tidak berubah. Yang berpindah hanya perannya saja, itu yang dikatakan mobilitas sosial. Sampai sini 3 hal ini suatu kunci untuk pengertian mobilitas sosial. Ibu harap kamu mampu memahaminya. Setelah kalian mempelajari pengertian mobilitas sosial dan menemukan berbagai contoh mobilitas sosial yang ada di sekitar lingkungan kalian, sekarang kita akan mempelajari bentuk-bentuk mobilitas sosial. Di sini bentuk-bentuknya itu ada mobilitas vertikal, ada mobilitas horizontal, mobilitas antar generasi dan intragenerasi, kemudian ada juga mobilitas geografi. Oke, kita mulai memasuki mobilitas yang pertama, yaitu mobilitas vertikal. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Oke, keyword di sini adalah mobilitas vertikal itu dia harus pindah kedudukannya yang tidak sederajat. Untuk lebih jelasnya kamu lihat bagian sebelah kanan ini. Di sini bisa kamu lihat ada arah panah, di mana mobilitas sosial vertikal itu contohnya misalnya yang tadinya orang ini kelas menengah kemudian dia bisa naik ke kelas atas, atau bisa juga yang tadinya kelas atas langsung misalnya meluncur ke kelas bawah, atau dari kelas bawah naik ke kelas menengah atau naik ke kelas atas. Pokoknya intinya mobilitas vertikal itu dia kedudukannya tidak sederajat perpindahannya. Kemudian mobilitas vertikal nanti dibagi jadi 2, yaitu vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Yang kita bahas pertama itu mobilitas vertikal ke atas, atau bahasa Inggrisnya social climbing atau upward mobility. Mungkin kalau di dalam bahasa kalian sehari-hari kalian biasa menyebutnya dengan nama pansos, panjat sosial. Nah, di sini social climbing sendiri artinya adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang ke yang lebih tinggi. Makanya di sini sebutnya climbing, berarti kan dia naik. Makanya dia mengalami peningkatan status atau kedudukannya yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Bentuk utama mobilitas sosial vertikal ke atas itu bisa juga karena masuknya ke dalam kedudukan yang lebih tinggi. Misalnya, contohnya kalau di sini seseorang yang tadinya dia karyawan kantoran biasa, kemudian karena dia bekerja keras dan tekun, akhirnya dia bisa menjadi manajer, lalu naik lagi nanti dia bisa menjadi direktur di perusahaannya. Nah, itu adalah contoh mobilitas sosial vertikal ke atas karena masuk ke dalam kedudukan yang lebih tinggi. Atau bisa juga mobilitas sosial ke atas itu terjadi karena adanya pembentukan kelompok baru yang ditempatkan pada derajat lebih tinggi dari kedudukan individu pembentukan kelompok tersebut. Maksudnya di sini adalah misalnya contohnya di suatu desa yang rata-rata keadaan ekonominya itu sama sebagai para petani, lalu ada beberapa warganya yang mungkin bekerja di luar negeri sehingga menghasilkan banyak uang, dan pada akhirnya muncullah beberapa yang baru kelompok-kelompok
warga yang kerja di luar negeri tadi menjadi warga yang memiliki uang yang lebih banyak daripada kelompok warga yang lainnya. Nah, itu contoh membentukkan kelompok baru. Misalnya di sini kan kayak sosialita gitu, untuk kelompok baru. Kemudian yang kedua adalah mobilitas vertikal ke bawah, atau bahasa Inggrisnya social sinking atau downward mobility. Nah, kalau yang ini balikan yang tadi. Kalau tadi kan proses peningkatan, kalau ini proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Nah, kalau yang ini, yang mobilitas vertikal ke bawah, itu bisa menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. Jadi salah satu hal negatif dari mobilitas vertikal ke bawah itu bisa menimbulkan gejolak kejiwaan, maksudnya bisa stres, atau misalnya kalau mentalnya nggak kuat dia bisa mengalami gangguan kejiwaan. Nah, biasanya seorang mengalami mobilitas vertikal ke bawah penyebabnya itu gara-gara dia berhalangan melaksanakan tugas, maksudnya tidak bisa melaksanakan tugasnya lagi seperti semula, karena dia memasuki masa pensiun, atau karena turun jabatan, atau lebih parahnya lagi karena dipecat. Nah, contoh dari mobilitas vertikal ke bawah di sini adalah contohnya misalnya Pak Gayus yang tadinya dia bekerja sebagai manajer, terus karena dia melakukan korupsi, pada akhirnya dia dipecat. Jadi yang tadinya dia lumayan kedudukannya manajer, lalu dia dipecat, jadi tidak memiliki pekerjaan lagi, secara ekonomi dia berkurang. Nah, ini juga bisa menyebabkan gangguan kejiwaan pada dia, yaitu mengenai stres. Nah, itu adalah mobilitas vertikal. Jadi mobilitas vertikal tolong diperhatikan lagi, ada dua jenis, social climbing atau social sinking. Nah, untuk membedakannya, Ibu rasa kalian pasti sudah sangat paham sekali. Ini sangat mudah membedakan antara social climbing dan social sinking. Berikutnya adalah mobilitas horizontal. Nah, seperti namanya, kalau vertikal kan atas bawah, kalau horizontal kan kiri dan kanan. Jadi kalau horizontal itu dia tidak mengalami perubahan sama sekali kedudukannya. Jadi dia perpindahan status sosialnya masih dalam derajat yang sama. Dia hanya mengalami pergeseran kelompok sosial, biasanya karena perubahan lingkungan fisik atau lingkungan pekerjaan. Contohnya gini, misalnya Bu Eka itu adalah guru IPS di SMP 9. Karena suatu hal akhirnya Bu Eka itu pindah mengajar di SMP 49. Nah, di SMP 49 Bu Eka kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya masih sama sebagai guru IPS kan? Itu namanya mobilitas horizontal. Jadi yang pindah hanya tempat kerjanya saja, tapi kedudukannya masih sama-sama guru IPS. Oke, mobilitas vertikal dan horizontal juga kalian sudah bisa membedakannya. Kalau vertikal itu ada perpindahan statusnya, kalau horizontal tidak ada perpindahan statusnya, hanya mengalami perubahan kelompok sosial atau lingkungan pekerjaannya saja. Untuk berikutnya kalian akan membedakan apa itu mobilitas sosial antar generasi sama intragenerasi. Oke, yang perlu kalian perhatikan baik-baik, namanya nih agak mirip soalnya, antar generasi dengan intragenerasi. Kita pelajari yang pertama dulu, yaitu mobilitas sosial antar generasi. Apa itu mobilitas sosial antar generasi? Itu mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas seperti ini terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak, atau anak dengan cucu, dan seterusnya. Mobilitas antar generasi ini pun terjadi ada dua jenis, yaitu naik dan antar generasi turun. Mari kita lihat bagan yang ada di sini. Kita lihat dulu mobilitas antar generasi yang naik. Perhatikan baik-baik. Di sini kamu bisa lihat kakek dan nenek. Kakek pekerjaan sebagai penjaga sekolah, nenek sebagai ibu rumah tangga. Lalu mereka punya anak, ayahnya bekerja sebagai guru dan ibunya sebagai guru. Bisa kamu lihat di sini, kakeknya penjaga sekolah, ayah dan ibunya jadi guru. Terjadi kenaikan kan? Yang tadinya penjaga sekolah, kemudian generasi selanjutnya guru. Sedangkan ayah dan ibunya ini punya anak yang menjadi pengawas sekolah. Nah, di sini dari guru menjadi pengawas sekolah, posisinya kan lebih tinggi pengawas sekolah. Berarti dia mengalami antar generasi yang naik.
yaitu menjadi pengawas sekolah. Oke, untuk mobilitas antar generasi ini tidak perlu naik ke sampai 3 generasi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya sampai sini aja, itu juga udah bisa mobilitas antar generasi. Misalnya ayah dan ibunya itu guru, anaknya jadi pengawas sekolah, itu udah bisa dikatakan mobilitas antar generasi. Yang penting beda generasi, tidak harus 2 generasi seperti ini. Sekarang kita lihat mobilitas antar generasi yang turun. Nah, kita lihat kakeknya jadi jenderal TNI, neneknya jadi notaris. Mereka punya anak, dua-duanya ayah dan ibunya sebagai pengusaha, tapi anaknya jadi pengangguran. Di sini sangat terlihat jelas bahwa mengalami penurunan. Akhirnya apa yang terjadi dengan cucunya? Cucunya itu tidak bekerja kan sebagai pengangguran. Nah, ini adalah mobilitas antar generasi yang turun. Sampai sini sudah paham mengenai mobilitas antar generasi? Jadi dia mengalami perubahan statusnya antara 2 generasi atau lebih. Jadi kamu perhatikan kalau di sini adalah kayak pekerjaannya. Jika dia semakin ke bawah itu kerjaannya lebih tinggi daripada yang lain, daripada generasi sebelumnya, maka dia naik. Tapi kalau pekerjaannya itu lebih rendah daripada generasi sebelumnya, maka dia disebutnya mobilitas antar generasi turun. Sekarang kita pindah ke mobilitas sosial intragenerasi. Apa itu mobilitas sosial intragenerasi? Adalah perpindahan kedudukan sosial seseorang atau anggota masyarakat yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Kalau tadi kan yang antar generasi dia 2 generasi atau lebih. Kalau intragenerasi yang kamu garis bawahi dia adalah 1 generasi yang sama. Nah, mobilitas intragenerasi terbagi menjadi 2 bentuk umum sama kayak yang tadi, ada 2 jenis, yaitu mobilitas intragenerasi naik dan intragenerasi turun. Oke, perhatikan bagian ini biar kamu lebih jelas. Ini ayahnya dan ibunya kerja sebagai petani, dia punya 3 anak. Anak pertama kerjanya sebagai petani sama kayak orang tuanya, anak kedua pedagang, sedangkan anak ketiga dia menjadi wirausahaan sukses. Maksudnya wirausahaan sukses itu menjadi pengusaha yang sukses. Di sini bisa kamu lihat di 1 generasi yang sama kerjaannya berbeda-beda kan? Ini bisa dikatakan mobilitas sosial intragenerasi naik atau turun tergantung dari ceritanya. Dengarkan baik-baik nih. Dia bisa dikatakan intragenerasi naik jika terjadi seperti ini. Si anak ketiga melihat abang-abangnya kerjaannya lebih rendah atau status sosialnya lebih rendah daripada anak ketiga. Nah, karena dia merasa ingin menaikkan status sosial saudara-saudaranya, akhirnya anak ketiga ini memberikan bantuan modal atau dana ke anak pertama dan anak kedua. Jadi misalnya anak pertama awalnya petani dikasih modal, akhirnya dia jadi jurakan, misalnya jurakan sayur-sayuran cabai gitu. Jadi petani tapi jadi jurakannya, kan naik status sosialnya. Nah, ini anak kedua dikasih modal juga sama anak ketiga. Yang awal jadi pedagang biasa sekarang jadi agen gas gitu kan, jadi naik lagi statusnya. Nah, ini dikatakan intragenerasi naik jika anak-anaknya ini, anak ketiga ini ngebantu anak satu kedua, akhirnya mereka mengalami kenaikan status. Tapi bisa jadi turun jika misalnya tadi kan anak ketiga ngebantu anak satu dan anak kedua, tapi ternyata anak satu dan anak kedua ini tidak bisa mengembangkan modal yang diberikan anak ketiga, sedangkan anak ketiga ini udah ngasih pinjaman nih ke anak satu dua, yang pada akhirnya anak ketiga pun ikutan bangkrut. Jadi anak ketiga yang tadinya udah oke statusnya akhirnya bangkrut gara-gara nolong anak satu dan anak kedua. Ini contoh dari intragenerasi turun. Jadi bisa naik bisa turun tergantung dari ceritanya. Makanya kalau untuk mobilitas sosial intragenerasi harus dijelasin ceritanya bagaimana. Oke, yang berikutnya adalah mobilitas geografis. Kalau mobilitas geografis ini seperti kita belajar geografi, ini perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, atau istilah di dalam ilmu geografi disebutnya migrasi. Ini bisa individu, bisa juga dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Bentuknya bisa transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Jadi mobilitas geografis itu intinya perpindahan
orang atau kelompok orang dari satu tempat ke tempat lain. Pelajaran penting hari ini selain kalian mendapatkan materi tentang IPS tentunya, tapi kita juga memiliki pelajaran moral hari ini, bagaimana gerak hidup manusia itu ibarat roda yang selalu berputar. Manusia tidak selamanya menduduki jabatan yang tinggi, karena itu manusia harus menjaga dirinya dengan baik apabila telah memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Manusia harus sadar bahwa kedudukan tersebut merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik. Jadi maksudnya kita kan pasti akan mengalami, atau pada saat ini mungkin kita sedang berada di mobilitas sosial yang cukup tinggi. Nah, pada saat itu kita tidak boleh sombong. Kita harus ingat kita bisa kapan aja mengalami yang namanya mobilitas sinking. Nah, itu yang jika kita berada di posisi yang mobilitasnya sedang tinggi atau berada di lapisan sosial yang tinggi. Tapi apa yang terjadi jika pada saat ini kita masih berada di lapisan sosial yang bawah? Nah, itu pun kita tidak boleh merasa rendah diri, kita harus tetap semangat. Orang yang merasa dirinya berada di lapisan paling bawah tidak perlu berkecil hati. Asalkan tetap berusaha dengan tekun dan pantang menyerah merupakan kunci keberhasilan meraih cita-cita. Nah, nanti di bab-bab berikutnya kalian akan mempelajari bagaimana nih cara kita untuk meningkatkan status sosial kita. Nah, mumpung kalian masih muda, kalian masih punya banyak cita-cita, harapan dan waktu, kalian bisa menggapai apa yang kalian inginkan, termasuk dalam meningkatkan status sosial kalian. Oke, pembelajaran hari ini cukup sampai sekian. Tapi sebelum itu Ibu mau sedikit menjelaskan mengenai tugas setelah kalian melihat video ini ya. Nanti silakan dicek di Google Classroom masing-masing. Jadi tugas kalian, tadi Ibu udah menjelaskan banyak jenis-jenis mobilitas sosial. Kalian beri contoh nyata. Maksudnya contoh nyata di sini adalah kayak misalnya tadi contohnya yang Bu Eka pindah sekolah, itu adalah contoh dari namanya mobilitas horizontal. Nah, kalian silakan beri masing-masing 2 contoh dari mobilitas sosial vertikal ke atas, mobilitas vertikal ke bawah, mobilitas horizontal, kemudian dengan mobilitas geografi. Untuk itu masing-masing 2. Tapi kalau untuk mobilitas antar generasi dan intragenerasi cukup masing-masing 1 saja, tapi kalian harus buat bagannya. Nah, Ibu sangat menghargai sekali kalau hasil dari pemikiran kalian sendiri, bukan mencari-cari di internet, karena dengan begitu Ibu paham, Ibu bisa tahu apakah kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu jelaskan atau belum. Oke, silakan dikerjakan di buku tulis kalian. Jangan lupa nanti kalau sudah selesai difoto dan kirim dalam bentuk PDF ke Google Classroom masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan. Tetap semangat, tetap sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.